Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu para walas, juga anak-anak yang Ibu cintai. Di sini Ibu akan menyampaikan tata tertib dan juknis PTS dan PAT untuk hari Senin tanggal 15 sampai hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Oke, kita bacakan tata tertibnya. Yang pertama, peserta wajib berpakaian seragam lengkap sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah ya, setiap harinya pakai menggunakan seragam seperti apa. Kedua, peserta mempersiapkan diri di rumah masing-masing 30 menit sebelum PTS atau PAT dimulai. Ketiga, peserta harus bekerja secara jujur dengan koordinasi pengawasan orang tua atau wali ya. Nah, nanti orang tua atau wali yang akan memfotokan kalian. Oke, ada laptopnya, ada HP Android dan menghadapnya ke depan. Oke, setelah itu upload di absensi kehadiran. Oke, untuk setiap harinya. Keempat, peserta diarahkan membaca dengan teliti nih petunjuk tata cara pelaksanaan PTS atau PAT daring yang disampaikan oleh walasnya. Kelima, di sini peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti PTS atau PAT daring setelah mendapat izin dari ketua panitia atau walas dengan terlebih dahulu melakukan poin ke-1 sampai ke-3. Oke, berikutnya. Peserta dilarang menggunakan kalkulatornya untuk menghitung ya. Terus yang ketujuh, peserta hanya menggunakan alat elektronik untuk kebutuhan komunikasi dengan fasilitator atau dengan walasnya. Jadi ibaratnya tidak boleh mencontek atau mencari lagi, nyari-nyari link lain untuk mencari jawaban. Kedelapan, tas, buku, terus catatan apapun ditutup, dilarang dibuka. Berikutnya, terus peserta itu mengisi identitas pada aplikasi PTS atau PAT secara lengkap dan benar. Terus berikutnya, peserta yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada aplikasi PTS daring maupun PAT dapat bertanya nih kepada walasnya melalui WA ya. Terus berikutnya peserta mulai mengerjakan soal nih setelah ada tanda waktu atau mulai ujian dengan token yang sudah diberikan nih kemarin dari panitia dalam kartu kalian itu ya. Berikutnya, selama daring berlangsung nih peserta ujian hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin fasilitator atau dengan walasnya. Pak, Bu, mau izin nih hari ini, kenapa? Jadi harus dikasih tahu penjelasan lebih detail. Kemudian peserta yang logout dari aplikasi setelah menekan tombol konfirmasi dan tombol selesai atau submit dinyatakan sudah setelah selesai nih menempuh mengikuti PTS atau daring atau PAT-nya ya, sesuai dengan pelajaran yang terkait. Berikutnya, nah ini selama daring itu atau PTS, peserta tuh dilarang menanyakan jawaban kepada siapapun. Terus bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain juga, terus mengambil gambar atau foto ya kan, atau mempublikasikannya ya kan soal ujian, itu dilarang. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain dalam mengerjakan soal ujian, itu nggak boleh. Yang ke-15, peserta atau melanggar tata tertib ujian nih diberi peringatan atau teguran oleh walasnya ya kan, yang akan dicatat di berita acara ya kan, acara PTS atau PAT daring sebagai salah satu bahan pertimbangan kenaikan kelas. Nah, itu adalah tata tertibnya. Oke, nah juknisnya seperti apa? Kita lihat. Juknisnya pertama nih ya, peserta itu sudah membuat fakta integritas nih yang nanti akan Ibu berikan kepada kalian hari ini. Kalian isi gitu ya, kemudian laporkan lewat grupnya jika sudah mengisi fakta integritas ya kan, sampaikan ke walasnya jika sudah mengisi. Kemudian berikutnya 30 menit sebelum PTS atau PAT dan dimulai nih, wali kelas tuh akan meng-share link Johoknya yang ada di classroom masing-masing. Oke, dengan koordinasi atau pengawasan orang tua atau wali nih untuk kegiatan pelaksanaan PTS atau PAT tersebut. Oke, kan kalian di rumah nih,
Jadi menginformasikan bahwa peserta nih sudah siap Bu gitu. Jadi orang tuanya udah tahu kalau anaknya sedang ujian gitu ya. Mengirimkan rekapan nanti itu adalah para walasnya kalau kalian sudah siap ujian kepada panitia 10 menit sebelum PTS dimulai. Nah, berikutnya 30 menit sebelum PTS dimulai nih, peserta ujian tuh mengirim foto memakai seragam yang tadi sudah disampaikan di tata tertib. Jadi menggunakan sesuai dengan hari belajar sebagai bukti kesiapan diri kalian mengikuti ujian. Nah, itu ada di Classroom masing-masing. Jadi kalian tinggal klik Johor-nya, isi absen kehadirannya, ya kan? Nah, foto itu menunjukkan wajah siswa menghadap ke meja atau tempat mengerjakan ujian. Oke, terus diperbolehkan setengah badan atau full badan. Nah, itu terserah kalian ya. Nah, terus intinya jangan menyamping ya. Kita lihat wajah kalian kalau kalian sedang mengerjakan. Kemudian tim panitia nih nanti akan melaporkan berita acara nih. Jika siswanya, maksudnya tim panitianya itu walasnya ya, para walas kalian tuh akan melaporkan pada kami berita acara jika siswanya sudah mengikuti PTS atau PAT daring. Nah, wali kelasnya tuh setiap harinya harus melaporkan kalau kalian tuh full. Makanya jangan sampai kalian membolos 1 hari aja gitu. Jadi repot walasnya. Jadi paling tidak bisa mengikuti PTS atau PAT ini dengan benar-benar ya. Nah, berikutnya lanjut. Nah, 20 menit sebelum PTS daring itu dimulai, proktor tuh berkomunikasi nih dengan wali kelasnya nih, memonitor kesiapan dan kehadiran peserta melalui WA-nya nih. Gimana anak-anak sudah siap? Oke, kalau udah siap, maka kita akan buka gitu ya. Nah, berikutnya peserta ujiannya itu diharapkan selalu menerapkan prinsip kejujuran nih, ya kan? Dalam mengerjakan soal ujian sesuai dengan fakta integritas yang telah dibuat, ditandatangani dan diketahui oleh orang tua kalian maupun kalian sendiri sudah tanda tangan di situnya ya. Kemudian peserta daring memastikan tidak kekurangan paket, internet, data, kuota, wifi dan sumber listrik alat yang digunakan selama mengikuti ujian. Jadi kita sudah share nih kuota. Tapi kalau habis di tengah jalan jangan salahkan kami karena kami sudah menghitung itu pas buat selama ujian. Jadi kalau kalian mohon maaf kuotanya habis tiba-tiba digunakan untuk hal-hal yang di luar ujian, jangan salahkan kami dari sekolah ya. Nah, lanjutnya adalah fakta saat pelaksanaan nih. Nah, proktor tuh akan merilis link login tepat waktu sesuai jadwal PTS atau PAT daring nih. Ya kan, di grup WA anak-anak sudah ada di Classroom, silakan dibuka. Nah, itu akan di share ya. Jadi soalnya sudah ada di Classroom ya. Nah, berikutnya proktor tuh akan berkomunikasi dengan walas nih untuk mempersilahkan peserta masuk atau login ke dalam aplikasi ujian ya. Terus selanjutnya lagi peserta menuliskan nama dan nomor token dengan benar, jangan sampai salah. Kalau salah itu udah repot banget, nanti kalian tidak bisa mengikuti ujian karena nomornya salah. Oke. Nah, berikutnya setiap peserta nih mengerjakan PTS nih daring nih, nah sesuai jam yang sudah ditentukan. Jika lewat maka dengan sendiri terkunci. Kalau kemarin-kemarin kan tidak nih. Sekarang mulai jam berapa? Berarti mulainya dari jam 1 jam 13.00 ditutup sampai jam berapa? 14.30 sesuai dengan jadwal yang ada di kartu kalian. Ya, jadi posisinya ikutin aja tuh jadwalnya. Jadi kalau kerjain dari jam 1 lanjut lagi jam berapa gitu ya. Jadi kalian on time di situ. Nah, setiap peserta wajib mengisi link Johor untuk absen kehadiran ya. Jangan sampai tidak absen ya, nanti kita anggap tidak hadir. Terus selama ujian berlangsung, semua anggota tim PTS atau PAT tuh wajib berkoordinasi nih dan berkomunikasi untuk kelancaran pelaksanaan ujian. Oke, bukan kalian aja, jadi kami juga harus ada koordinasi. Kalian juga koordinasi pada walas juga akan koordinasi ke kami gitu ya. Terus menjaga ketertiban dan ketenangan suasana WA group. Jadi nggak rame, tangtong-tangtong, jadi nggak bikin ribut. Bu nih gimana nih, Bu gimana gitu ya. Jadi silakan berkoordinasi, menanyakan kepada walasnya ya. Nah, terus memberikan peringatan nih pada sanksi kepada peserta ujian yang melakukan kecurangan. Ya, nah terus 15 menit sebelum waktu ujian selesai, proktor memberi peringatan kepada wali kelas nih untuk ditentukan, oke nak 15 menit lagi akan selesai, oke, maka akan ditutup gitu ya. Nah, lanjutnya adalah peserta sebelum waktu mengerjakan ujian habis dipersilakan untuk mengklik tombol konfirmasi atau tombol selesai logout ya kan dari aplikasi ujian PTS atau PAT daring. Jadi selesai. Nah, oke, keluar ya. Setelah waktu ujian selesai, proktor mempersilakan seluruh peserta ujian untuk berhenti mengerjakan soal nih, gitu kan. Kemudian melihat apakah peserta sudah selesai mengikuti ujian nih. Nah, kalau sudah oke, aman gitu ya.
Nah, setiap peserta ujian tuh wajib memperhatikan waktu ujian. Sesi 1, sesi 2 maupun sesi 3 ya. Di sini saya hanya 1 dan 2 saja. Biasanya ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Jadi kita tinggal dilihat saja jamnya. Nah, kemudian setelah pelaksanaan ujian nih, ya kan, proktor dan wali kelas saling berkomunikasi nih, memastikan seluruh pesertanya itu sudah mengikuti ujian belum. Nah, kalau belum, berarti apa nih? Ada kesalahannya di mana? Apakah dia teknisnya, laptopnya rusak, handphonenya rusak, atau seperti apa? Nanti itu lapor ke walasnya, nanti walas akan menyampaikan pada kami sebagai panitia, oke? Nah, terus proktor melaporkan nih kepada panitia dan wali kelas melalui grup WA servernya jika ada peserta yang gagal mengikuti ujian. Oke. Nah, tim proktor membuat rekap laporan peserta didik yang tidak bisa mengikuti PTS atau PAT yang gagal dalam melaksanakan ujian. Karena tadi saya bilang, misalnya laptopnya rusak, handphonenya rusak gitu ya. Nah, besoknya pesertanya itu akan mengikuti ujian gitu. Bisa datang ke sekolah susulan, tapi hari berikutnya. Paham ya, dari jam 8 sampai misalnya jam 8 pagi di hari berikutnya, misalnya Senin berarti hari Selasanya gitu ya. Nah itu kemungkinan, tapi biasanya sih kita mengharapkannya anak tidak datang ke sekolah tapi dengan menggunakan handphone. Emang benar-benar jika tidak, maka nanti ikut susulannya langsung yang tanggal 22 sampai tanggal 24. Paham ya? Nah peserta daring itu kan tadi nih, peserta daring tidak hadir karena sakit, izin dan tanpa keterangan wajib mengikuti ujian susulan yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 22 sampai tanggal 24 Maret 2021 ya. Nah, terus proktor melaporkan nih nilai hasil ujian kepada panitia. Oke, nah, selesai semua. Terus petunjuk teknis pelaksanaan ujian dan tata tertib ujian susulan itu sama seperti ujian utama. Jadi tidak ada yang dibedakan. Oke, paham ya? Nah, itu adalah juknisnya. Nah, sekarang lanjut kita masuk ke cara pengisian fakta integritas untuk anak-anak. Oke, kita lihat. Nah, ini fakta integritas. Nah, dilihat. Di sini ada tulisan nama lengkap. Nah, nih kalau kalian lihat di sini ada nama lengkap. Oke, nama lengkap. Di sini ada nama depan, ada nama belakang. Nah, ketika di sini nama kalian misalnya Nursiam Muazzah, maka nih Nursiamnya di sini. Ini Nursiam yang merah, Nursiam. Nah, nama belakangnya adalah Muazzah. Ini yang kuning, Muazzah. Nah, gitu. Jadi, nama kalian siapa misalnya? Nama kalian Erna Retnawati, berarti Ernanya yang merah, depan kan Retnawatinya yang kuning. Gitu. Jangan sampai salah gitu ya. Berikutnya nomor telepon WA yang aktif, jangan sampai yang tidak aktif. Nah, tulis di sini ya. Nah, oke. Kelasnya juga jangan sampai salah, tulis kelas berapa? Kelas 10 OTKP 1, tulis di sini. Oke. Tempat kelahiran. Tempat kelahiran apa? Misal Jakarta, di sini Jakarta. Oke. Tanggal lahirnya tinggal klik aja nih. Klik tanggalnya, itu akan muncul misal 17 Agustus 1977. Nah, gitu ya. Kalian tulis, tinggal klik aja di sini. Oke. Nah, itu cara pengisian fakta integritas. Berikutnya masih ada nyambung lagi nih di fakta integritas pengisiannya. Nah, alamat. Jangan lupa alamat lengkap. Nah, ini alamat lengkap. Oke. Alamatnya kalian isi. Oke, ini alamat lengkap. Nah, ini ada fakta integritasnya di sini. Silakan kalian baca. Setelah itu kalian bisa lanjutkan ke di sini kita lihat. Nah, di sini ada tanda tangan orang tua ya. Di sini tanda tangan orang tua. Oke, tanda tangan orang tua gitu ya. Nah, berikutnya jangan lupa nama orang tua di sini nih. Nah, di sini nama orang tuanya nih warna kuning. Oke, berikutnya baru tanda tangan kalian sendiri. Nah, itu bebas ya. Nah, setelah itu jangan lupa di submit. Baru laporkan kepada walas, Bu, kalau saya sudah mengerjakan fakta integritasnya, sudah dikirim nih. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan setelah fakta integritas, yaitu di sini adalah cara pengisian daftar kehadiran atau absensi kehadiran. Kita lihat. Nah, gitu ya. Untuk nama sama, nama lengkap dan nama belakang sama. Nah, kayak seperti tadi yang udah diajarin ya. Di sini nama depan. Oke, kemudian nama belakang. Nah, kemudian kelas jangan lupa. Oke. Nah, terus nomor WA-nya yang aktif jangan lupa. Terus nama mata pelajaran tulis. Mata pelajaran apa nih?
Di sini tulis. Misalnya ada 3 pelajaran hari itu, kamu tulis aja di sini. Misalnya di sini MTK, misal di sini PAI, sama apa di sini SBK misalnya. Nah, tulis seperti itu. Oke, tulis gitu. Misal 3 pelajaran, kalian tulis MTK, PAI, SBK, Nah, setelah itu baru tanggal, bulan, dan tahun hari itu. Hari itu ulangannya tanggal berapa? Misalnya besok tanggal 15, tulis tanggal 15. Tinggal klik aja di sini, klik. Nah, ntar akan muncul tanggal 15. Bulan apa? Gitu ya. Oke, jangan sampai kelewat. Karena kalau kelewat tidak akan bisa kekirim ya. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah foto nih di sini. Fotonya apa? Foto kalian menggunakan seragam, tinggal diupload di sini. Oke, tinggal diupload di sini. Nah, setelah itu baru kalian jangan lupa tanda tangan. Paham ya? Tanda tangan, kemudian submit. Jangan lupa ya. Nanti kalau nggak disubmit nggak bisa terus. Oke, paham ya? Nah, kalau ini tiap hari nih, jadi absensi tiap hari. Tapi kalau fakta integritas hanya 1 kali. Oke, nanti malam akan saya share. Dan kalau ini adalah ada di classroom setiap harinya. Paham ya? Nah, berikutnya. Cara pengisian soal di Google Form. Oke, kita lihat. Nah, nih. Di sini PTS genap gitu ya, isi alamat email. Nah, ini kayaknya ada kesalahan di sini. Ini dicoret aja nih. Nih. Nah, ini enggak ada nih. Ya. Nah, nih. Nah, alamat email tuh hanya sekali ngisinya. Ingat, alamat email hanya 1 kali. Ini aja alamat email. Oke, kemudian nama siswa. Ya, nanti ini akan Ibu hapusnya ada kesalahan aja. Oke. Berikutnya adalah kelas. Jangan lupa kelasnya apa? Pilih salah satu kelasnya, ya. Nah, nomor peserta. Nah, di sini nomor peserta. Misal nih contoh, bisa saya bikin nomor peserta gini. 2025262708 strip. Ada stripnya kan? Strip. Nah, setelah stripnya kalian tulis misalnya sini apa? ABC. Misalnya ABC. Nah, tulis ABC. Berarti 2025262708 strip ABC. Jangan lupa. Jadi tulisnya lengkap nih seperti ini. Nih, harus lengkap gitu ya. Jadi kalau ditulisnya lengkap, insya Allah kalian bisa masuk gitu loh. Karena setiap nomor sekarang sudah berbeda. Jadi kalian nggak bisa nomornya itu nanti kelihatan siapa yang pakai. Ini kodenya ada kode tersendiri gitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, nomor HP siswa jangan lupa. Nah, setelah itu terus tanggal, bulan, dan tahun ujian hari itu. Hari itu ujiannya kapan gitu ya. Nah, setelah itu kalian berikutnya baru muncul soalnya. Nah, itu pengisian di Google Form ya. Jadi jangan sampai salah dan jangan bertanya lagi nih gitu. Jadi, Bu nih gimana nih? Nah, Ibu sudah terangkan. Boleh sih kalau mau nanya lagi yang kurang jelas ya, silahkan japri, nggak apa-apa. Nah, berikutnya, ini sekarang untuk para kelas ya. Oke, saya sampaikan untuk pengisian berita acara PTS. Di sini ada hari dan tanggal. Oke, diisi, jangan lupa diklik aja di sini. Terus nama sekolah jangan lupa, alamatnya alamat sekolah. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini, pilih kelasnya. Nah, ini jumlah siswanya. Jumlah siswa keseluruhan ada berapa? Misalnya 33, tulis 33. Mata pelajarannya tulis mata pelajaran pertama apa. Di sini kan pelajaran pertama. Misalnya MTK, tulis MTK gitu ya. Terus yang hadir mengerjakan pelajaran yang pertama cuma ada 32, tulis 32. Nah, berikutnya pasti ini akan ada seperti ini. Nah, yang tidak hadir ada berapa? Berarti ada 1. Siapa? 1, Agus misalnya. Tulis Agus gitu. Ya, nama lengkapnya siapa tuh Agus misalnya gitu. Nah, seterusnya ikuti mata pelajaran kedua, mata pelajaran ketiga gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misal Bu nggak ada pelajaran ketiga, misalnya nih nanya nih ya, yang nulis berita acara ya. Nah, oke, tinggal di strip aja, nggak usah dikerjain strip ini aja. Oke, paham ya? Nah, kemudian oke, jangan lupa catatan apa yang terjadi di online tulis. Nah, tulis nama wali kelas, terus kemudian upload foto kita sebagai walas, kemudian kirim di sini. Nah, kemudian tanda tangan walas gitu. Paham ya? Oke, setelah itu jangan lupa di submit ya, biar tidak hilang
gitu ya. Jadi sudah kekirim ke kita. Paham ya? Jadi ini berita acara plus absensi. Jadi kalian Bapak Ibu nggak usah absensi lagi. Berita acara plus absensi guru sudah ada di